Berita paling menggemparkan jagat maya dan jagat raya belakangan ini adalah adanya temuan bandara internasional yang dikelola oleh swasta tanpa pengawasan dari pemerintah. Ya, bandara ini berada di PT IMIP Morowali. Ya, banyak media yang telah melansir kejanggalan dari berdirinya perusahaan ini dan juga mengelola bandara sekelas internasional seperti misalnya Tirto ID. Ya, di dalam berita dari Tirto ID, siapa pemilik bandara PT IMIP Morowali dan kenapa viral di medsos. Ini yang menjadi judul dari Tirta ID. Ya, bandara IMIP Morowali tiba-tiba viral dan disebut ilegal. Tak banyak yang mengetahui keberadaan bandara yang telah beroperasi sejak tahun 2014 tanpa bea cukai dan imigrasi. Lebih lanjut, Tirto melansir media sosial diwarnai dengan pemberitaan tentang bandara IMIP yang berada di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Ya, warganet baru mengetahui jika terdapat bandara Morowali yang dikelola swasta dan beda dengan bandara-bandara lain. Ya, menurut laman Kementerian Perhubungan, bandara dengan kode IKAU OWMAMP dan ini memiliki kapasitas teknis 4B digunakan untuk penerbangan domestik dan dikelola oleh swasta dengan pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan melalui Otoritas Bandara Wilayah 4 Makassar. Ya, jadi berita ini memang cukup menggemparkan di mana bandara ini dianggap berpotensi untuk terjadinya bahaya laten atau kejahatan transnasional atau peredaran barang-barang gelap, baik itu barang yang keluar dari Indonesia tanpa pengawasan bea cukai dan imigrasi. Imigrasi ini maksudnya bagaimana perpindahan orang dari negara lain ke negara Indonesia, begitu juga perpindahan dari negara Indonesia kepada negara lain. Yang semestinya bandara atau pusat domestik peredaran manusia atau keberangkatan dan kepergian manusia dari satu negara kepada negara lain atau ke negara lain itu seharusnya semua harus tercatat dan barang-barang apa yang dipindahkan dari Indonesia ke luar negeri. Akan tetapi bandara ini tidak diawasi secara ketat oleh pemerintah. Lebih lanjut, beberapa media yang melansir media mainstream bahwa bandara ini disahkan di zaman pemerintahan Jokowi. Bahkan dari beberapa media yang kredibel mengatakan bahwa salah satu dari komisaris atau pengurus dari PT IMIP ini adalah jenderal atau pensiunan jenderal Sintong Panjaitan. Oleh karena itu menurut hemat saya, pemerintahan sebelumnya sudah ada niat, sudah ada rencana untuk menjual negara ini dan kekayaan negara ini secara bulat-bulat. Ya. Oleh karena itu mari kita dorong dan kita dukung Presiden Prabowo untuk membongkar ya sekecil apapun kebocoran kekayaan negara yang dicoba untuk diambil alih secara tidak prosedural, secara melawan hukum. Ya. Sebagaimana pernah dilansir oleh Abraham Samad sewaktu dia menjabat sebagai Ketua KPK, dari hasil analisa dan penelitian di KPK, ketika pertambangan Indonesia dikelola dengan baik, maka dimungkinkan setiap warga negara Indonesia bisa mempenghasilan 20 juta per bulan. Artinya ketika tata kelola pertambangan dan energi Indonesia ini dikelola tanpa adanya kebocoran, tidak ada lagi kemiskinan, tidak ada lagi kelaparan, tidak ada lagi manusia yang putus sekolah di Indonesia. Ya, mengapa Indonesia dengan begitu luasnya wilayahnya, dengan begitu banyaknya potensi sumber daya alam, ya, akan tetapi masih berada di garis kemiskinan? Ini karena pemerintah kita tidak memiliki keberpihakan terhadap warga negara. Mereka hanya memikirkan dirinya sendiri dan keluarganya. Bahkan yang lebih ekstrim,
pejabat-pejabat sebelumnya bahkan berpikir bagaimana pemerintahan ini menjadi milik pribadi, turun-temurun kepada generasinya. Dia menganggap bahwa negara ini adalah miliknya sendiri, bukan milik bersama bangsa Indonesia. Sekali lagi saya minta kepada kita semua, mari kita dukung Presiden Prabowo untuk menyelesaikan kebocoran dan kehilangan potensi sumber daya alam kita yang habis dikuras untuk kepentingan segelintir manusia atau segelintir orang yang ada di Indonesia. Sekian dan terima kasih.